بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadailihi tudha'aful hasanat wa bi rahmatihi tukaffarus sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat sunnah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini atau malam ini, hari ini hari ke-21 atau malam ke-22 dari bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat panjang umur kepada kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan semua nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa mengkonversinya sehingga menjadi sebuah amal soleh, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang alhamdulillah diberikan usia panjang oleh Allah, kemudian ia gunakan dalam kebaikan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi saat ditanya oleh salah seorang sahabat. Kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair wa ayyun nasi syarr?" Kata sahabat, "Wahai Rasul, siapakah orang yang paling baik dan siapakah orang yang paling buruk?" Rasulullah menjawab, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Kata Rasulullah bahwasanya sebaik-baik hamba, sebaik-baik manusia adalah hamba Allah yang alhamdulillah diberikan usia panjang, kemudian ia gunakan usia yang panjang tersebut dalam kebaikan, sehingga semakin lama diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin membuat catatan kebaikannya semakin banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, seburuk-buruk hamba Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah yang sama-sama diberikan usia panjang, tapi sayang ia tidak gunakan dalam kebaikan. Semakin lama diberikan kesempatan hidup, justru malah semakin menambah panjang catatan amal buruknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak menginginkan seperti orang itu, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana setiap gerak langkah kita dalam keseharian kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara upaya yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa menyibukkan diri kita dalam kebaikan. Sebab ketika kita tidak menyibukkan diri kita dalam kebaikan, maka diri kita akan tersibukkan pada keburukan. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam salah satu nasihatnya. Kata beliau, "Wa nafsuka illam tusyaghilha fi khairin syagalatka fi syarrin." Kata beliau bahwasanya ingatlah bahwa diri anda itu, diri kamu itu apabila tidak kamu sibukkan dalam kebaikan, syagalatka fi khairin, fi syarrin, maka dirimu akan tersibukkan pada keburukan. Hadirin wal hadirat jamaah salat sunat tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada pada ashrul awakhir dari bulan suci Ramadan ini. Berarti kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Kita sudah berada di akhir peluang dan kesempatan dari bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan sudah seharusnya kita memiliki perhatian lebih terhadap penghujung peluang dan kesempatan yang Allah berikan. Sebab penghujung suatu waktu, penghujung suatu kesempatan, itulah yang akan menentukan seseorang apakah ia akan husnul khatimah atau justru malah sebaliknya. Begitu juga halnya dengan kehidupan kita di bulan suci Ramadan. Apakah kita akan mengakhiri bulan suci Ramadan ini dengan husnul khatimah atau justru malah sebaliknya?
maka ini akan sangat ditentukan dengan sikap kita terhadap penghujung waktu dari bulan suci Ramadan ini. Terkait dengan hal ini, Aisyah pernah menjelaskan bahwasanya, kata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa melipat gandakan mujahadahnya, semangatnya ketika beliau berada di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, di mana pelipat gandaan semangat beliau dalam beribadah kepada Allah, kata Aisyah, tidak dilihat di hari-hari lain sebelum beliau memasuki 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengisyaratkan bahwa ketika kita berada di penghujung waktu, di penghujung kesempatan dan peluang, itulah yang harus kita maksimalkan. Sebab itu yang akan menentukan akhir dari kehidupan kita, akhir dari perbuatan kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Kata Rasulullah, Allahumma ja'al Allahumma ja'al akhira umri khawatimah atau akhirahu, waj'al khaira amali khawatimahu, waj'al khaira ayyami yawma nalqaka fi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik usiaku ini adalah di penghujungnya, dan jadikanlah sebaik-baik amalku itu di penghujungnya, dan juga jadikanlah sebaik-baik hari yang aku lalui adalah hari di mana pada hari itu aku menemuimu, ya Allah. Maka doa Rasulullah SAW ini juga mengisyaratkan betapa kita harus memiliki perhatian yang penuh, perhatian yang fokus dan serius, perhatian yang lebih terhadap penghujung waktu yang kita lalui. Terkait dengan hal ini juga Imam Qatadah, beliau pernah memberikan penjelasan terkait dengan makna al-asri. Ketika Allah bersumpah dengan kalimat al-asri, kata Allah, wal asri, demi waktu asar. Mungkin ada yang menerjemahkannya seperti itu. Akan tetapi kata para ulama mufassirun bahwasanya makna kalimat al-asru atau al-asri dalam ayat tersebut, para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud adalah waktu atau masa atau kesempatan gitu. Demi waktu atau demi masa. Akan tetapi kata para ulama, walaupun mereka bersepakat bahwa yang dimaksud adalah waktu, tapi mereka berbeda pendapat. Waktu yang mana yang dimaksud? Waktu yang di awal, di tengah, atau di akhir? Maka terkait dengan hal ini Imam Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud adalah waktu yang di ujung, waktu penghujungnya. Kenapa? Sebab itu yang akan menentukan akhir dari kehidupan kita. Dari amal kita juga ditentukan dengan akhirnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kata Rasul, innamal a'malu bil khawatim atau al a'malu bi khawatimiha. Bahwa sesungguhnya amal kita itu akan ditentukan dengan akhirnya. Nanti ketika kita mengakhiri kehidupan kita, amal apa yang kita lakukan. Begitu juga halnya kita berada di penghujung bulan suci Ramadan ini, amal apa yang kita lakukan. Apakah kita memaksimalkannya dengan beribadah kepada Allah, di antaranya memperbanyak iktikaf di dalam masjid dengan memperbanyak ibadah, ataukah justru kita malah disibukkan dengan urusan duniawi yang lain dengan alasan bahwasanya belum ada ini, belum ada itu, belum punya ini, belum punya itu, anak butuh ini, butuh itu, dan lain sebagainya. Sehingga untuk beriktikaf di masjid hanya waktu sisa saja, di mana ketika waktu sisa sangat boleh jadi ketika kita berada di dalam masjid yang lebih kuat kita rasakan bukannya semangat untuk beribadah, tapi yang lebih kuat kita rasakan adalah rasa ngantuknya, karena memang yang waktu yang kita gunakan adalah waktu sisa. Justru harus sebaliknya, kita harus memprioritaskan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, untuk beriktikaf. Jangan pernah
menunggu luang baru beribadah atau baru beriktikaf, tapi luangkan waktu untuk beriktikaf, luangkan waktu untuk beribadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Hadirin wal hadirat jamaah salat sunnah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para ulama, para salafus saleh, apa yang mereka lakukan ketika mereka berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita lihat, maka saya secara pribadi melihat bahwa mereka lebih memfokuskan diri kepada bagaimana mereka berinteraksi lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Terbukti bahwasanya di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, mereka lebih sering mengkhatamkan Al-Quran. Sebagai contoh misalnya Imam Qatadah, lagi-lagi saya ambil contohnya sebab sangat luar biasa. Saya lihat bahwasanya beliau ketika berada di luar bulan suci Ramadan, maka beliau mengkhatamkan Al-Quran itu setelah 7 hari. Kemudian ketika beliau memasuki bulan suci Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran itu setelah 3 hari sekali khatam. Kemudian ketika beliau memasuki 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, maka beliau mengkhatamkan Quran setiap malam dari 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Ini mengisyaratkan bahwasanya betapa mereka punya perhatian lebih terhadap waktu-waktu dan kesempatan terakhir di penghujung bulan suci Ramadan ini. Dan fokus mereka bisa kita lihat kalau kita lihat kisah-kisah mereka. Mereka lebih memfokuskan untuk berinteraksi dengan Al-Quran lebih sering lagi, lebih banyak lagi dengan mengkhatamkan Al-Quran. Ketika hamba mengkhatamkan Al-Quran, kita alhamdulillah dengan taufik dari Allah bisa mengkhatamkan Al-Quran, maka ingatlah bahwasanya pahala catatan hasanah di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah menanti. Kita mungkin sudah pada hafal bahwasanya berapa juz di Al-Quran itu adanya, berapa surat di Al-Quran itu adanya, tapi mungkin kita masih bingung, masih belum pernah menghitung atau mendengar berapa huruf sesungguhnya yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran secara keseluruhan 30 juz 114 surat itu hurufnya ada berapa huruf? Pernahkah kita rajin menghitungnya? Sehingga dalam hal ini ketika kita mendapatkan hadis Nabi atau mendengar hadis Nabi bahwasanya kata Nabi, man qara harfan min kitabillahi kana lahu bihi hasanatun al hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari firman Allah Al-Quran, maka satu huruf dibalas dengan satu kebaikan, kemudian satu kebaikan dari satu huruf itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan kemudian Rasul menegaskan, wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak pernah mengatakan alif lam mim awal dari Al-Baqarah itu satu huruf, akan tetapi kata Rasul alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini semua tentunya untuk memotivasi kita agar kita lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan mengkhatamkannya seperti halnya yang dilakukan oleh para ulama. Terkait dengan jumlah huruf yang ada di dalam Al-Quran, saya pernah membaca apa yang dilakukan atau dihitung oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah menghitung jumlah huruf yang ada dalam Al-Quran, dirunutkan dari mulai huruf alif terus sampai huruf ya, dihitung, dan secara umum jumlahnya saya baca ada sekitar 1.027.000 huruf. 1.027.000 huruf. Berarti ketika kita alhamdulillah dengan taufik dari Allah bisa mengkhatamkan satu kali saja dari Al-Quran, maka kita sudah mendapatkan hasanah atau kebaikan di sisi Allah. Dengan mengkhatamkan Al-Quran satu kali berapa? 10 juta lebih kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat luar biasa ketika hamba Allah mampu mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali, ya, selama bulan suci Ramadan misalnya, alhamdulillah. Dan itulah yang disebut dengan al-hal wal murtahal dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dan ini adalah salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah?" Wahai Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-hal wal murtahal." Kata Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah salah satunya adalah al-hal wal murtahal. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma al-hal wal murtahal?" Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan al-hal wal murtahal? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Rasul, "Alladzi yadribu min awalil Qur'an ila akhirih kullama halla irtahala."
Kata Rasulullah, yang dimaksud dengan al-hal wal murtahal adalah orang yang membaca Al-Quran dari awal, yakni Al-Fatihah, terus sampai akhir surat An-Nas. Setiap kali mereka mengkhatamkan Al-Quran, mereka balik lagi dari awal, baca lagi, kemudian khatam lagi, balik lagi, baca lagi, khatam lagi, sehingga bisa berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran. Itulah al-hal wal murtahal, dan itulah salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, hadirin wal hadirat jamaah salat sunnah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, di penghujung bulan suci Ramadan di tahun ini, marilah kita senantiasa mengupayakan mujahadatun nafsi untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, baik dengan tilawah Al-Quran, dengan memperbanyak istighfar, atau dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah, yakni Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mangga silahkan. Yang penting kita senantiasa berupaya maksimal dan ideal untuk menghidupkan 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, sehingga apa yang kita lakukan bisa berbuah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwasanya kata Rasul, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar berdasarkan keimanan dan tidak ada yang diharapkan kecuali pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya yang sudah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqamahan kepada kita untuk senantiasa menjadikan seluruh gerak langkah kehidupan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.